Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Andesta dengan NIM 8566066571. Di video saya kali ini, saya akan mempraktekkan tentang pencernaan makanan yang berjudul struktur sistem pencernaan. Adapun tujuannya yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahannya terdiri dari gambar struktur sistem pencernaan makanan dan juga alat tulis. Struktur sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ yang berturut-turut, yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama, mulut. Mulut adalah saluran pertama yang dilalui makanan. Mulut dianggap pintu pertama makanan dan minuman yang telah dikonsumsi untuk masuk dan diteruskan ke sistem pencernaan lainnya. Pada rongga mulut dilengkapi dengan alat pencernaan dan kelenjar pencernaan. Pada bagian mulut terdapat beberapa bagian penting, diantaranya ada gigi yang berfungsi untuk memotong, mengoyak, atau mengunyah makanan agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Kemudian ada lidah yang berfungsi mengecap rasa makanan dan memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan agar mudah ditelan. Yang terakhir ada kelenjar ludah yang membantu menelan makanan dengan lebih mudah lagi dan berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut gerak perastistik, artinya gerakan kembang kempis. Kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Makanan yang berada di dalam kerongkongan tersebut hanya sekitar 6 detik. Yang ketiga, lambung. Lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak sebelah kiri rongga perut. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas yang disebut kardiak, bagian tengah membulat disebut pundus, dan bagian bawah disebut pilorus. Lambung memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan, yaitu menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang telah kita makan. Yang keempat, terdapat usus halus. Usus halus terdapat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Terdapat banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus karena di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Yang kelima, terdapat usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa bersama lendir, akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat Escherichia coli yang dapat membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses yang akan dibuang melalui anus. Yang keenam atau yang terakhir adalah rektum dan anus. Rektum adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum juga disebut sebagai jalur yang akan dilalui feses menuju ke tempat pembuangan terakhir, yaitu anus. Artinya, apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter atau rektum mengatur pembukaan dan menutup anus. Sedangkan anus, seperti yang diketahui, merupakan lubang di mana feses akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Kesimpulan, sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut,
kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan manusia dimulai dari proses memasukkan makanan ke dalam mulut atau ingesti. Proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut atau dikunyah oleh gigi atau pencernaan mekanik. Proses mengubah molekul makanan kompleks menjadi sederhana oleh enzim, asam, dan air atau pencernaan kimiawi, dan penyerapan nutrisi dan pembuangan kotoran atau proses penyingkiran.